Penyelesaian sengketa non-litigasi. Definisi penyelesaian sengketa. Pada dasarnya, setiap kontrak atau perjanjian yang dibuat para pihak harus dapat dilaksanakan dengan sukarela atau itikat baik. Namun kenyataannya, yang dibuatnya seringkali dilanggar. Pola penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu melalui pengadilan dan alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan penyelesaian sengketa yang terjadi antara pihak yang diselesaikan oleh pengadilan dan putusannya bersifat mengikat. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa atau ADR adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak. Kedua penyelesaian sengketa itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaannya terletak pada kekuatan mengikat dari putusan yang dihasilkan oleh institut tersebut. Berdasarkan penjelasan tadi, maka kita akan memaparkan bagaimana cara penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif. Arbitrase. Pengertian arbitrase adalah penyelesaian sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan arbitrase. A. Arbitrase dilaksanakan dalam menyelesaikan kasus perdata. B. Perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak berdasarkan asas kesepakatan bahwa mereka telah memilih lembaga ini untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka. C. Perjanjian arbitrase harus dibuat secara tertulis. D. Arbiter diberi tugas dan kewenangan dalam bentuk keputusan. Yang E, arbitrase adalah merupakan suatu lembaga yang legal. Jenis arbitrase. Yang A, arbitrase ad hoc atau ad hoc arbitration. Jenis arbitrase ad hoc disebut juga arbitrase perorangan atau arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutuskan perselisihan tertentu yang bersifat insidental. Pada prinsipnya, arbitrase ad hoc tidak terikat dan terkait dengan salah satu badan arbitrase. Pada arbiternya ditentukan dan dipilih sendiri berdasarkan kesepakatan para pihak. Boleh dikatakan arbitrase ini tidak memiliki aturan tata cara tersendiri, baik mengenai pengangkatan para arbiter maupun mengenai tata cara pemeriksaan sengketa. B. Arbitrase institusional merupakan lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen. Pembentukannya ditujukan untuk menangani sengketa yang timbul bagi mereka yang menghendaki penyelesaian di luar pengadilan. Arbitrase institusional tetap berdiri selamanya dan tidak bubar meskipun perselisihan yang ditangani telah usai. Sekaligus disusun organisasinya serta ketentuan-ketentuan tentang tata cara pengangkatan arbiter maupun tata cara penyelesaian sengketa. Keuntungan menggunakan arbitrase. Adapun keuntungan bagi para pihak yang menggunakan lembaga arbitrase ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 antara lain A. Semua pemeriksaan sengketa oleh arbitrase atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup, pasal 27. Yang B, para pihak yang bersengketa mempunyai hak dan kesempatan dalam mengemukakan pendapat masing-masing, pasal 29 ayat 1. C, para pihak dapat menggunakan hukum acara arbiter yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa dengan bebas sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Pasal 31 ayat 1. D. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 180 hari sejak hari arbitrase atau majelis arbitrase dibentuk. Pasal 48. Dan yang E, para pihak dengan persetujuan arbiter dapat menentukan tempat di mana menyelesaikan sengketa dilaksanakan. Pasal 37. Pembatalan putusan arbitrase. Menurut ketentuan pasal 70 undang-undang ini, bahwa terhadap putusan arbitrase, para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur antara lain
surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah diputuskan, diajukan, diakui palsu atau dinyatakan palsu. Setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri dan dalam jangka waktu 30 hari, Pengadilan Negeri akan menentukan apakah siap menerima atau menolak pembatalan tersebut. Apabila permohonan diterima, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat menentukan apakah pembatalan untuk seluruh atau hanya sebagian dari putusan arbitrase. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah lembaga independen yang memberikan jasa beragam yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi, dan bentuk-bentuk lain dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan. BANI didirikan pada tahun 1977 atas prakarsa 3 pakar hukum terkemuka yaitu almarhum Profesor Subekti SH dan Haryono Citrosubono SH dan Dr. Priyatna Abdur Rasyid, dan dikelola dan diawasi oleh Dewan Pengurus dan Dewan Penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan sektor bisnis. BANI berkedudukan di Jakarta dengan perwakilan di beberapa kota besar di Indonesia termasuk Surabaya, Bandung, Pontianak, Denpasar, Palembang, Medan, dan Batam. Dalam memberikan dukungan kelembagaan yang diperlukan untuk bertindak secara otonomi dan independen dalam penegakan hukum dan keadilan, BANI telah mengembangkan aturan dan tata cara tersendiri, termasuk batasan waktu di mana majelis arbitrase harus memberikan putusan. Aturan ini dipergunakan dalam arbitrase domestik dan internasional yang dilaksanakan di Indonesia. Pada saat ini BANI memiliki lebih dari 100 arbiter berlatar belakang berbagai profesi. 30% diantaranya adalah asing. Di Indonesia, minat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase mulai meningkat sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa umum atau disebut dengan Undang-Undang Arbitrase. Perkembangan ini sejalan dengan arah globalisasi di mana penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah menjadi pilihan pelaku bisnis untuk menyelesaikan sengketa bisnis mereka. Selain karakteristik cepat, efisien, dan tuntas, arbitrase menganut prinsip win-win solution dan tidak bertele-tele, karena tidak ada lembaga banding dan kasasi. Biaya arbitrase juga lebih terukur karena prosesnya lebih cepat. Keunggulan lain dari arbitrase adalah putusannya yang serta-merta atau final dan mengikat atau binding, serta sifatnya rahasia atau konfidensial di mana proses persidangan dan putusan arbitrase tidak dipublikasikan. Berdasarkan asas timbal balik putusan-putusan arbitrase asing yang melibatkan perusahaan asing dalam melaksanakannya di Indonesia, demikian pula arbitrase Indonesia yang melibatkan perusahaan asing akan dapat dilaksanakan di luar negeri. Dalam rangka turut serta dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, menyelenggarakan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang terjadi di berbagai sektor perdagangan, industri, dan keuangan, melalui arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya antara lain di bidang korporasi, asuransi, lembaga keuangan, fabrikasi, hak kekayaan intelektual, lisensi, franchise, konstruksi, pelayaran atau maritim, lingkungan hidup, penginderaan jarak jauh, dan lain-lain dalam lingkup peraturan perundang-undangan dan kebiasaan internasional. Kemudian menyediakan jasa-jasa bagi penyelenggaraan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pemberian pendapat yang mengikat sesuai dengan peraturan prosedur BANI atau peraturan prosedur lainnya yang disepakati oleh para pihak yang berkepentingan. Kemudian bertindak secara otonom dan independen dalam penegakan dan keadilan, serta
menyelenggarakan pengkajian dan riset, serta program-program pelatihan atau pendidikan mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Basyarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional. Basyarnas adalah sebuah lembaga yang berfungsi dalam penyelesaian sengketa syariah, dan tujuan dari Basyarnas adalah a. menyelesaikan sengketa atau perselisihan keperdataan dengan prinsip mengutamakan perdamaian atau islah. Yang B. memberikan penyelesaian secara adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah atau perdata yang timbul dalam perdagangan, industri, jasa, dan lain sebagainya. C. atas permintaan para pihak dalam suatu perjanjian dapat memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut. Yang D. menyelesaikan sengketa-sengketa perdata di antara bank atau lembaga keuangan syariah dengan nasabah atau mitra kerjanya dengan perjanjian tersebut. Adapun kewenangan dari Basyarnas adalah a. menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalat atau perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain-lain yang menurut hukum peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyelesaikan penyelesaiannya kepada Basyarnas sesuai dengan prosedur Basyarnas. Yang B. memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa ada sengketa mengenai suatu persoalan dalam sebuah perjanjian atau peraturan prosedur Basyarnas bab 1 pasal 1. Mediasi. Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin mediare yang berarti di tengah. Dalam Collins English Dictionary and Thesaurus, ini disebutkan bahwa mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan atau agreement. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi berarti sebuah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Dalam mediasi, penyelesaian perselisihan atau sengketa lebih banyak muncul dari inisiatif dan keinginan para pihak, sehingga mediator berperan membantu mereka mencapai kesepakatan-kesepakatan. Adapun 5 prinsip dalam mediasi yaitu a. confidentially atau kerahasiaan. Dan kerahasiaan yang dimaksud di sini adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak. Yang B. volunteer atau sukarela. Masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas kemauan dan keinginan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar. C. Empowerment atau pemberdayaan. Prinsip didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. D. Neutrality atau netralis. Di sini peran mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Yang E. A unique solution atau solusi yang unik. Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Proses-proses dalam mediasi. Yang A. Tahap pramediasi. Pada tahap ini, mediator melakukan beberapa langkah, antara lain membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengkoordinasikan pihak bertikai, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat, dan menciptakan rasa aman bagi para pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka. Kemudian yang B adalah tahap pelaksanaan mediasi. Dalam tahap ini terdapat beberapa langkah penting, antara lain sambutan pendahuluan mediator, presentasi dan pemaparan kisah para pihak,
mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan opsi-opsi, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan kesepakatan, mencatat dan menuturkan kembali kesepakatan, penutup mediasi. C. Tahap akhir implementasi mediasi. Tahap ini merupakan tahap di mana para pihak hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam perjanjian tertulis. Negosiasi. Pengertian negosiasi adalah salah satu strategi penyelesaian sengketa di mana para pihak setuju untuk menyelesaikan persoalan mereka melalui musyawarah, perundingan, atau urung rembuk. Proses ini tidak melibatkan pihak ketiga karena para pihak atau walinya berinisiatif sendiri sengketa mereka. Dari beberapa bentuk penyelesaian sengketa yang ada, negosiasi merupakan bentuk penyelesaian yang paling simpel karena tidak melibatkan orang lain atau orang ketiga. Semua tahapan dalam negosiasi ditentukan berdasarkan pola komunikasi yang dimiliki sendiri, mulai dari proses pertemuan sampai kepada nilai-nilai penawaran dilakukan berdasarkan kehendak dan inisiatif pribadi. Kesepakatan dari negosiasi yang dituangkan dalam aturan tertulis sifatnya hanya mengikat kedua belah pihak, akan tetapi sama sekali tidak bersifat final. Sebab masih banyak peluang bagi para pihak untuk memperbaiki atau mengubah isi kesepakatan tersebut asalkan berdasarkan kesepakatan mereka. Konsiliasi. Konsiliasi diatur dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Pasal 33 ayat 1 Piagam PBB dan The International Chamber of Commerce atau ICC. Inti konsiliasi adalah penyelesaian sengketa kepada sebuah komisi dan keputusan dan dibuat oleh komisi tersebut tidak mengikat para pihak. Artinya, para pihak dapat menyetujui atau menolak isi keputusan tersebut. Konsiliasi berbeda dari arbitrase dalam proses konsiliasi. Dalam dan dari dirinya sendiri, tidak memiliki legal standing dan konsiliator biasanya tidak memiliki kewenangan untuk mencari bukti atau memanggil saksi-saksi. Biasanya menulis ada keputusan dan tidak membuat penghargaan. Konsiliasi berbeda dari mediasi, di mana tujuan utamanya adalah untuk mendamaikan, sebagian besar waktu dengan mencari konsensi. Dalam mediasi, mediator mencoba untuk memandu diskusi dengan cara yang mengoptimalkan kebutuhan pihak, mengambil perasaan memperhitungkan dan reframes representasi. Penyelesaian melalui konsiliasi. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi merupakan salah satu alternatif, yang artinya upaya ini bersifat pilihan sukarela atau voluntary, bukan hal yang wajib atau mandatory, sebagaimana penyelesaian secara bipartit maupun melalui mediasi. Konsiliator yang menyelesaikan perselisihan tersebut harus terdaftar pada kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten atau kota. Adapun persyaratannya sebagai berikut. A. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Warga negara Indonesia. C. Berumur sekurang-kurangnya 45 tahun. D. Pendidikan minimal lulus strata 1 atau S1. E. Berbadan sehat menurut surat keterangan dokter. F. Berwibawa, adil, jujur, dan berkelakuan tidak tercela. G. Memiliki pengalaman di bidang industrial sekurang-kurangnya 5 tahun. H. Menguasai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Dan yang I. Syarat lain yang ditetapkan oleh menteri. Konsiliator yang sudah terdaftar akan mendapatkan legitimasi dari menteri atau pejabat yang berwenang di bidang ketenagakerjaan. Dari daftar tersebut, para pihak dapat memilih dan menyepakati nama konsiliator tertentu yang diberi kepercayaan untuk menyelesaikan perselisihan dengan melalui konsiliasi. Bila ternyata tidak tercapai kesepakatan, langkah yang ditempuh adalah A. Konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis. B.
dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak sidang konsiliasi pertama, anjuran tertulis harus sudah disampaikan kepada pihak. C. Para pihak harus memberikan jawaban tertulis kepada konsiliator yang isinya menyetujui atau melakukan anjuran dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari sejak menerima anjuran. D. Pihak yang tidak memberikan jawaban atau pendapatnya dianggap sebagai menolak anjuran. E. Terhadap anjuran konsiliator, apabila para pihak menyetujui dalam waktu selambat-lambatnya 3 hari sejak anjuran disetujui, konsiliator harus sudah selesai membantu para pihak membuat perjanjian bersama yang kemudian didaftarkan di PHI untuk mendapatkan akte bukti pendaftaran. F. Keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui lembaga konsiliasi dilaksanakan dalam kurun waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung sejak menerima permintaan penyelesaian perselisihan. Baiklah, dengan demikian kita akan mendapatkan rangkuman dari penjelasan video ini. Pertama, penyelesaian sengketa non-litigasi adalah jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Yang kedua, arbitrase adalah penyelesaian sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Putusan arbitrase dapat dibatalkan apabila mengandung unsur-unsur antara lain surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan diajukan diakui palsu atau dinyatakan palsu. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Yang ketiga, mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Dalam mediasi, penyelesaian perselisihan atau sengketa lebih banyak muncul dari inisiatif dan keinginan para pihak, sehingga mediator berperan membantu mereka mencapai kesepakatan-kesepakatan. Adapun proses dari mediasi dibagi menjadi 3 tahap, antara lain tahap pramediasi yaitu tahap persiapan sebelum mediasi dilakukan, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir implementasi mediasi. Yang keempat, negosiasi adalah salah satu strategi penyelesaian sengketa di mana para pihak setuju untuk menyelesaikan persoalan mereka melalui musyawarah, perundingan, atau urung rembuk. Proses ini tidak melibatkan pihak ketiga karena para pihak atau walinya berinisiatif sendiri untuk menyelesaikan sengketa mereka. Semua tahapan dalam negosiasi ditentukan berdasarkan pola komunikasi yang dimiliki sendiri, mulai dari proses pertemuan sampai kepada nilai-nilai penawaran dilakukan berdasarkan kehendak dan inisiatif pribadi. Kesepakatan dari negosiasi yang dituangkan dalam aturan tertulis tersebut sifatnya hanya mengikat kedua belah pihak, akan tetapi sama sekali tidak bersifat final. Sebab masih banyak peluang bagi para pihak untuk memperbaiki atau mengubah isi kesepakatan tersebut asalkan berdasarkan kesepakatan mereka. Yang kelima, yang terakhir, yaitu konsiliasi. Itu adalah penyelesaian sengketa kepada sebuah komisi dan keputusan dan dibuat oleh komisi tersebut tidak mengikat para pihak. Artinya, para pihak dapat menyetujui atau menolak isi keputusan tersebut. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi merupakan salah satu alternatif. Baiklah, demikian materi hukum perikatan kita yang terfokus untuk membicarakan penyelesaian sengketa non-litigasi. Anda bisa menyimak video-video sebelumnya mengenai hukum perikatan dan tentunya jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih banyak, sampai ketemu pada video yang berikutnya.